يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat nikmat beliau kita semua masih diberi Allah kesehatan, masih diberi Allah kenikmatan, keimanan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena petunjuk, karena bimbingan beliau kita semua bisa terhindar dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-dinul Islam. Alhamdulillah, kita semua sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Anak-anak yang Pak Asron banggakan, yang insya Allah jadi anak yang soleh-solehah, pada bulan Rabiul Awal ini ada satu peristiwa yang bersejarah khususnya bagi umat suci yang beragama Islam. Kira-kira anak-anak tahu nggak peristiwa apa yang bersejarah pada bulan Rabiul Awal ini? Ya, pada bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa Maulid Nabi. Siapa yang tahu apa sih Maulid Nabi itu? Ya, Maulid itu pengertiannya adalah kelahiran atau peringatan. Kalau Maulid Nabi berarti peringatan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu sejarah kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo coba diingat-ingat ya. Nabi Muhammad itu lahir hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun kelahiran Nabi Muhammad adalah dinamakan tahun gajah. Loh, Pak Asron, mengapa kok kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu nggak peristiwa mengapa kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah? Ya, sejarahnya kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah sesaat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa raja dari negara Yaman yang bernama Raja Abroha. Raja Abroha ini dan semua bala tentaranya hendak menghancurkan Ka'bah, hendak merobohkan Ka'bah.
sang raja bersama tentara-tentaranya ini semuanya menaiki gajah. Makanya kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah, karena detik-detik sebelum kelahiran ada peristiwa Raja Abraha dan tentaranya yang mau menghancurkan Ka'bah. Semuanya ini menaiki gajah, tapi Allah melindungi, Allah menjaga Ka'bah dengan menurunkan pasukan burung ababil, sehingga upaya Raja Abraha dan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Ka'bahnya yang hancur, malah sebaliknya, Raja Abraha dan semua bala tentaranya ini hancur diserang oleh pasukan burung ababil. Itulah sedikit cerita singkat mengapa kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah. Anak-anak harus diingat, harus dipahami, apalagi sejarah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh-solehah, Pak Asran mau tanya, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Angkat tangan. Ayo, siapa yang cinta? Angkat tangan. Alhamdulillah, anak-anak semuanya cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang cinta, sayang kepadaku, maka akan masuk ke dalam surga kelak bersamaku. Nabi Muhammad pernah bilang, siapa yang cinta kepadaku, besok akan masuk surga bersamaku. Kalau anak-anak cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah besok kita bersama-sama masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kalau kita semua mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita buktikan. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa Pak Asron kita membuktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad? Pertama, kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, yaitu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, kita mengingat sejarah, kita mengingat perjuangan, kita mengingat akhlak-akhlak Nabi Muhammad sewaktu hidup. Kita mengingat kembali. Itu salah satu bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan cara apa? Yang kedua, kita dengan cara banyak membaca sholawat Nabi. Kalau misalnya kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah diisi dengan kegiatan-kegiatan. Biasanya kita banyak membaca sholawat Nabi. Banyak macam-macam sholawat Nabi. Yang hafal sholawat Naria, baca sholawat Naria. Yang hafal sholawat Tibil Qulub, baca sholawat Tibil Qulub. Pak, saya nggak hafal sholawat yang panjang, baca sholawat yang sederhana. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu juga termasuk bacaan sholawat. Karena apa? Manfaat fadilah kita membaca sholawat. Pertama, dengan bacaan sholawat, insya Allah doa kita bisa diijabai Allah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan membaca sholawat itu kita dapat 10 kebaikan. Terus kejelekan kita, kesalahan kita dihapus 10. Dapat 10 kebaikan,
yang kejelekan 10 dihapus. Itu diantaranya manfaat membaca sholawat. Yang ketiga, kita dengan cara meniru akhlak Nabi Muhammad. Itu di antara salah satu bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum Rasulullahi fi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, karena pada diri Nabi Muhammad itu fi Rasulillah adalah terdapat contoh akhlak yang baik. Akhlak Nabi Muhammad pertama itu jujur, sidik. Sejak kecil Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang jujur. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mari kita tanamkan perilaku jujur. Jujur dengan orang tua, jujur dengan keluarga, jujur dengan teman, jujur dengan tetangga, jujur dengan bapak dan ibu guru. Kita terapkan perilaku jujur ini dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh bohong. Akhlak Nabi Muhammad antara lain adalah Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang cerdas fatona. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus menjadi pribadi yang cerdas. Dengan cara apa, Pak Sron? Dengan cara kita harus senantiasa giat dan rajin belajar atau menuntut ilmu. Nah, itu diantara sekian banyak contoh-contoh perilaku Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Banyak perilaku-perilaku yang baik. Yang penting kalau kita mengaku cinta, sekali lagi kita meniru akhlak Nabi Muhammad yang mulia. Kita kerjakan akhlak yang mulia, yang diridhai oleh Allah. Jangan sebaliknya, kita mengerjakan akhlak yang mendapatkan dosa apabila kita kerjakan. Anak-anak yang soleh dan yang solihah. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad yang selanjutnya adalah kita juga harus cinta kepada sahabat keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa juga? Meneladani sejarah kisah perjuangan sahabat-sahabat dan juga keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan yang solihah itu adalah diantara sedikit tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana tadi dijelaskan, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Orang yang cinta kepadaku niscaya besok akan masuk surga denganku bersama-sama. Amin Allahumma amin. Banyak manfaat ataupun hikmah yang akan kita peroleh dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Di antaranya fadilah atau manfaat memperingati Maulid Nabi. Pertama, kita akan mendapatkan keberkahan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang suka sering membaca salawat, insya Allah pada hari akhir, pada hari kiamat nanti diberi syafaat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua adalah sebagai bukti wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, orang yang cinta kepada Nabi maka kelak besok akan masuk ke dalam surga bersama-sama. Mari kita buktikan dengan melaksanakan atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang soleh dan solihah, itu mungkin sedikit materi penjelasan dari Pak Asron tentang arti ataupun
hikmah dan juga wujud cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Pak Asran akhiri, mari kita membaca sholawat Nabi bersama-sama. Kita sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari anak-anak kita baca sholawat Nabi bersama-sama. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة
mudah-mudahan materi yang Pak Asron sampaikan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW awal hingga akhir bisa bermanfaat bagi kita semua, dan yang terpenting bisa menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada perkataan, ada ucapan yang kurang berkenan di hati anak-anak Pak Asron secara pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.